Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anggita, stambuk F5518132. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat. Sebelum kita masuk ke tujuan dari program tersebut, saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu background worker. Background worker itu adalah merupakan kelas yang dibuat untuk menjalankan instruksi-instruksi pada thread yang berbeda. Background worker dirancang untuk memudahkan dalam kebutuhan user interface, seperti pada Windows Front maupun Windows Presentation Foundation. Pada background worker, terdapat beberapa event handler, sehingga programmer dapat meletakkan baris kode ke dalam event handler tersebut, sehingga mendapatkan output yang diinginkan. Sebagai contoh, background worker biasa digunakan untuk operasi-operasi yang memerlukan waktu relatif lama, dan bisa juga kita kombinasikan dengan control progress bar untuk mendapatkan progres dari operasi yang lagi dilaksanakan. Karena operasi yang dijalankan menggunakan thread yang berbeda, maka user interface tidak akan freeze, sehingga kita masih dapat memberikan instruksi lain melalui user interface ke dalam program. Sebagai contoh, pada saat kita sedang menunggu operasi yang telah berjalan, kita dapat melakukan pembatalan operasi atau cancel dengan menggunakan button yang telah kita sediakan. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Jir Muhammad, stambuk F5518134. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya yang telah menjelaskan background worker tadi. Nah, sekarang kita ke aplikasinya. Di sini sudah sebelum itu saya akan jelaskan dulu. Jadi ini aplikasi adalah aplikasi progress atau processing progress, sebuah progress. Di sini ada label yang akan menampung angka-angka persenan dari progress bar ini. Nah, di sini nanti akan berlangsung progress barnya. Tuh. Nah, di sini ada button atau tombol, berupa tombol start dan tombol stop. Di sini tidak lupa komponen utama kita ada background worker. Tuh. Nah, di sini di mana kita bisa dapatkan beberapa komponen ini. Jadi kita bisa dapatkan itu di toolbox. Ini ada toolbox, jadi ada banyak ya selain dari komponen yang tadi disebutkan. Untuk menghidupkan atau agar toolboxnya ini kelihatan di sini samping kiri atau apapun dimanapun itu bisa kita gunakan, atau kita bisa lihat di view, toolbar view, terus ada pilih toolbox. Tuh. Nah, sini bisa kita cari tool apa yang kita akan masukkan, misalnya background worker. Nah, ini background worker, kita klik terus tahan, bisa kita timpakan di sini. Jadi simple aja. Nah, setelah kita gunakan background, setelah kita susun, kita lanjut ke pengkodingannya. Tapi sebelum itu kita running dulu agar lebih paham nanti ke codingannya. Kita running. Nah, ini merupakan tampilan awal tampilan dari aplikasi yang kita buat. Jadi cukup simple atau sangat simple. Ini label akan ini menampilkan proses dari progress bar. Kita mulai saja klik start. Oke, ya. Progress barnya jalan dan juga labelnya juga jalan. Nah, kita stop dulu. Oke. Kita keluar. Oke. Lanjut ke codingannya. Nah, jadi kita mulai codingan itu. Dimulai dari sini. Jadi inisialisasikan dulu
data-data parameternya. Di sini kita inisialisasikan proses itu dengan delay. Nah, proses dan delay ini akan disimpan di dalam struct data parameter. Dan struct data parameter ini akan disimpan di variable input parameternya. Nah, ini yang nanti kita akan gunakan untuk menentukan untuk menyelaraskan angka-angka yang ada di proses yang tadi dengan proses yang ada di progress bar tadi. Tuh. Nah, jadi pada saat dimulai itu masih keadaan 0. Nah, dimulai itu ketika kita mengklik tombol start, di mana di function atau event button start click. Nah, ini dapat kita buat melalui desainnya ini. Jadi kita klik saja komponennya. Sini tombol start. Pertama-tama itu sebenarnya kita ubah dulu namanya di properties. Kita ubah dulu namanya. Ada name di sini. Nah, ini name kita ubah ke button start atau terserah itu button apa. Jelas di bagian event, ini ada bagian event di properties. Nah, di sini ada event click namanya. Jadi kita klik 2 kali saja di bagian event ini, atau kita langsung klik di sini 2 kali. Misalnya kita klik di sini 2 kali, akan langsung diarahkan ke bagian codingannya. Jadi simpel sekali penggunaan .NET ini atau C#. Nah, setelah itu jika tombol start ini diklik, maka akan terjadi statement di situ. Statement jika background worker tidak sibuk atau tidak melakukan tugasnya, maka parameternya delay parameter ini delay itu akan terisi dengan angka 100, maka proses itu akan terisi dengan angka 1200. Nah, ini angka ini akan digunakan nantinya melalui perulangan dan akan dimasukkan ke dalam yang akan diproses oleh thread. Nah, hingga delay ini hingga angka delay ini mencapai angka prosesnya ini. Nah, thread-nya itu nanti akan diubah menjadi indeks itu yang parameternya itu dari 1 sampai 100. Nah, itu akan dilakukan di sini run assign sini. Nah, selanjutnya itu masuk ke background workernya. Di sini kan sudah tadi ada function background workernya di sini. Nah, itu akan masuk ke background workernya. Jadi kita akan ke background worker lagi. Di sini ada 3 event dari background worker itu sendiri. Yang pertama ada do work, terus yang kedua ada progress change, terus yang ketiga itu adalah worker completed. Ya, completed. Dan jadi di sini do work itu fungsinya itu do work itu untuk melakukan proses di dalam background worker itu. Jadi dia mengolah proses di dalam background worker. Di sini kita bisa lihat do work ada beberapa variable di sini, ada proses, ada delay, ada index. Nah, indeks ini nanti akan dimasukkan ke dalam prosesnya sini. Kenapa pakai kurung kurawal? Itu akan kita jelaskan nanti. Nah, di sini ada try catch. Nah, jika tidak bermasalah akan tentunya masuk ke try, ya. Terus jika bermasalah atau error, ada di sini sudah disediakan exception handling, ya. Gitu. Jadi maka kalau terjadi error akan di cancel, terus ada muncul pop up atau message box-nya itu berupa pesan error. Nah, yang pentingnya sebenarnya di sini terjadi looping, terus dia cek dulu background worker ini di cancel atau tidak. Jika tidak di cancel, adanya cancel atau pending, maka proses akan terus berjalan. Ini ada report progress dari background workernya, indeksnya akan terus berjalan sampai 100 gitu. Nah, prosesnya data ini nantinya masukkan ke indeks dari proses data ini melalui dari indeks ini. Ini akan dimasukkan ke sini. Nah, proses data ini nanti akan diproses oleh thread. Di sini kita bisa lihat diproses oleh thread dengan data-data delay itu. Delay tadi itu. Delay sampai berapa proses. Sampai angka proses terpenuhi. Nah,
indeksnya ini yang dari 1 sampai 100 itu akan dimasukkan satu persatu oleh oleh proses ini ke progress change. Nah, jadi setiap do work ini melakukan proses. Nah, prosesnya ini akan dikirim ke proses change, progress change. Akan dikirim ke sini, kan report progress. Nah, langsung dikirim ke progress change. Nah, progress change ini akan merubah label persen ini, akan merubah ini. Kenapa pakai kurung kurawal? Karena indeks yang di dalamnya kurung kurawal. Karena kurung kurawal ini berfungsi untuk merubah angka atau karakter atau apa ya? Atau objek lah yang dimasukkan dalam kurung kurawal itu menjadi objek menjadi sebuah data index yang yang sudah ada yang sudah diproses sebelumnya itu, yang dari background worker ini diambil terus masukkan ke sini. Jadi jika tidak pakai kurung kurawal itu maka error, tidak terbaca apa, hanya string yang terbaca. Dan jika pakai kurung kurawal ini yang terbaca adalah indeks dari proses yang sini. Jadi gitu. Nah, terus di sini ada progress update. Jadi setiap update ini selesai update terus masuk lagi ke do worker. Misal dari thread satunya, nah, masuk ke progress change, maka diubah sini 1. Nah, kembali lagi update lagi ke do work lagi, 2 masuk ke change, do work lagi, change lagi, do work lagi, change lagi, sehingga ke 100. Nah, jika ke 100 kita ke sini worker completed gitu. Jika sampai 100 maka masuk ke sini, akan muncul pop up berupa pesan informasi gitu. Jadi muncul pop up dengan pesan informasi. Nah, sebenarnya intinya itu ada di thread sini. Jadi jika tidak ada thread ini, maka simulasinya itu hanya 0 saja, hanya langsung 100 gitu. Jadi tidak secara real time. Jadi kalau ada thread itu lebih real time. Jadi threadnya itu yang kita hadirkan gitu. Ini berfungsi untuk melihat thread itu bekerja. Jadi thread itu diubah ke dalam angka, terus angkanya itu nanti ditampilkan di proses yang tadi, label processing itu. Sini change-nya ini. Nah, itulah tradingnya, trade-nya. Nah, gitu. Oke. Jadi lebih untuk lebih detailnya itu bisa kita lihat lagi, atau kita lebih untuk memahaminya, maksud saya kita bisa lihat dengan melakukan running program lagi. Jadi kita running lagi. Nah. Oke, kita sudah masuk di tampilan awal. Kita klik start saja. Nah, seperti yang kita telah pelajari tadi, jadi progress path dengan ini saling terhubung akibat tadi itu yang proses di do work itu semua proses tadi itu, sehingga mereka terhubung. Dan ini prosesnya satu persatu itu ini tadi saya bilang ini threadnya, merupakan threadnya. Jadi dia mengolah delaynya tadi itu hingga menuju tujuannya, yaitu angka-angka proses itu dari 100 ke 1200 tadi. Nah, ini adalah threadnya yang dilakukan perulangan hingga ke indeks ke 100 gitu. Oke,
processingnya itu sudah sampai ke 100. Dan seperti yang kita bilang tadi, jika runningnya itu komplit, maka akan dilakukan maka background worker-nya itu akan melakukan event run worker completed. Di situ akan muncul pop-up atau message box berupa papan informasi. Nah, ini papannya. Itu klik OK saja. Dan ya, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan, dan semoga ini bermanfaat juga buat kalian. Mungkin setidaknya dalam menyusun atau dalam mempelajari programming C# gitu, dan mempelajari thread tentunya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.